Ya, lalu seperti apa mengantisipasi tindak penipuan seperti di atas tadi, kemudian bagaimana melakukan pelaporan dan untuk mengatasi penipuan tersebut, kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar. Selamat sore, Mas Abdul Fikar. Selamat sore, Mas Davi. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk hadir di Sindo Sore. Kasus ini seperti penipuan lawan pekerjaan ini sudah sering terjadi sebenarnya ya. Bahkan sudah memanfaatkan aplikasi online pencari kerja. Dan bagi mereka yang tertipu, apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan uang mereka paling tidak? Oke. Ya, nomor satu ya, yang pertama saya mendengar kejadian ini saja agak mengherankan ya. Sesuatu yang tidak logik itu terjadi gitu ya. Meskipun memang kebanyakan bangsa Indonesia itu kadang-kadang memang tidak menggunakan akal sehat, logika gitu ketika menghadapi satu kejadian. Nah, ini terjadi di satu sisi ada pasar kerja atau ada banyak orang membutuhkan pekerjaan, ya di sisi lain ada penawaran begitu, ya di sisi lain ada penawaran. Mestinya kalau yang normal, ya masukkan saja pelamaran, ya bahkan umpamanya tidak harus datang kirim lewat media yang lain, lewat pos atau lewat kurir dan sebagainya, kan seperti itu. Nanti baru dipanggil untuk tes gitu. Nah itu satu. Yang kedua, logikanya kan begini, perusahaan pencari kerja itu justru dia akan memberikan pekerjaan gitu ya. Yang logik itu mereka bikin perjanjian, nanti umpamanya sekian bulan dari gajimu akan tak potong untuk membayar jasa memasukkan atau apa umpamanya, itu lebih logik gitu. Tetapi kalau ketika datang mengantarkan lamaran kemudian diminta, ya menurut saya itu agak tidak logik gitu. Nah karena itu saya bilang ini teman-teman pencari kerja ini ya mestinya mengerti juga gitu. Ada akal sehat yang dipakai gitu. Jadi jangan lekas percaya, bukan lekas percaya, mestinya jangan percaya gitu. Kantor yang membuka lamaran kerja kok malah meminta uang gitu, malah meminta sesuatu dari pelamarnya. Nah itu yang tidak logik. Padahal kan yang dibutuhkan adalah pekerjaan, keahliannya dan sebagainya gitu. Nah karena itu saya bilang ini bisa menjadi pelajaran untuk untuk kita semua ya, terutama teman-teman yang sedang berproses mencari kerja gitu ya. Sesuatu yang tidak masuk akal itu sebaiknya dihindari ya. Ini untuk mengantisipasi kerugian yang lebih jauh. Ya, ini sebuah mungkin saja ini kejadian juga memang dihadirkan untuk mengingatkan kita semua ya, termasuk teman-teman yang sedang dalam proses mencari kerja. Supaya hati-hati maksudnya seperti itu. Baik, untuk kasus ini memang kan kita setiap orang yang membutuhkan pekerjaan tuh mungkin sudah sangat ingin sekali bisa bekerja sehingga mereka lupa untuk mensurvei lagi ini benar-benar perusahaan yang valid atau tidak begitu ya. Nah, tetapi bagi mereka yang sudah terjerat atau terkena seperti itu ya, terkena tipuan itu, bagaimana membuat posisinya itu mereka bisa untuk menyelamatkan apa yang mereka sudah serahkan atau hilang gitu uangnya? Oke. Ini kan kalau dalam konstruksi hukum pidana ini kan penipuan sebenarnya, ya kan? Penipuan, ada orang melakukan perbuatan melawan hukum untuk keuntungannya sendiri, menggerakkan orang supaya menyerahkan sesuatu. Nah, itu pasalnya 378 itu, ya, walaupun ancamannya 4 tahun cuma, ya. Nah, mestinya itu tadi dia bilang, kalaupun diminta persyaratan, itu seharusnya dalam relasi antara pemberi kerja dan pencari kerja, mestinya kan cuma persyaratan surat menyurat gitu, atau persyaratan keahlian, atau bahkan kalau umpamanya lebih jauh, ada yang paling akhir biasanya di dalam satu proses seperti itu adalah tes psikologi gitu, mentes kejiwaan seseorang cocok tidak di yang terjadi untuk dipekerjakan di perusahaannya. Nah itu kan artinya apa? Artinya ada relasi yang seharusnya diwaspadai oleh pencari kerja bahwa sebenarnya dia yang dibutuhkan gitu.
Nah, kecuali umpamanya ya, ada tawar menawar gitu. Umpamanya seperti ini, umpamanya pekerja, Mas, tolong dong gimana supaya saya bisa diterima umpamanya. Saya boleh, dia bilang umpamanya kalau dia boleh, tapi Anda sediakan uang sekian umpamanya. Nah, kecuali seperti itu yang terjadi, ya, itu artinya penipuan atas dasar kesepakatan tuh. Ya, karena diminta oleh korbannya kan gitu. Nah, itu bagaimana tuh posisinya tuh kalau begitu di mata hukum nanti misalnya untuk disengketakan begitu? Nah, kalau itu agak lemah pencari kerjanya, ya nggak bisa itu dituntut gitu karena atas persetujuannya gitu. Kan dia mengusahakan, janjinya kan mengusahakan, artinya belum tentu berhasil gitu, ya kan? Nah, itu yang kalaupun umpamanya itu dianggap wan prestasi, artinya ada janji yang diingkari, gitu ya, maka dalam perspektif hukum itu menurut saya akan buang-buang waktu. Umpamanya kerugian cuma 1,7 juta. Padahal untuk menuntut secara perdata orang itu kan harus diajukan ke pengadilan untuk bisa menyita hartanya, ya, untuk bisa menyita kekayaannya, gitu. Itu harus melalui pengadilan karena pengadilan yang memang berhak melakukan itu. Dan itu biaya jadi lebih mahal gitu ya. Mahal, dan itu menjadi nggak logik gitu. Artinya nuntut yang kecil tapi mengeluarkan biaya yang besar kan begitu. Nah, dan itu menjadi tidak masuk akal gitu. Nah, karena itu menurut saya bagi teman-teman yang sedang melakukan pencarian kerja ini ya bagaimanapun juga harus dipakai akal sehat kita gitu ya, bahwa sebenarnya kan yang membutuhkan benar bahwa ada pekerja membutuhkan pekerjaan, tetapi di pihak yang lain juga ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja kan begitu. Jadi sebenarnya dua kebutuhan saling bertemu gitu. Nah, karena itu menurut saya tidak ada syarat-syarat yang bersifat finansial seperti itu. Baik, jadi kalau sudah memang akhirnya mereka sudah menyepakati sesuatu walaupun akhirnya terjadi penipuan, itu malah sulit ya di korban. Nah, lalu untuk malah akan sulit. Tapi untuk begini, ini mungkin mereka yang tadi kita kasih gambarnya itu yang viral itu mungkin masih baru kehilangan 100.000 barangkali seperti itu ya. Tetapi kan ada yang lebih parah lagi gitu. Di satu sisi ini yang kasus penipuan pinjaman online. Ini yang menggunakan KTP itu untuk pekerjaan kan awalnya. Tapi kemudian ketika mereka menyerahkan data mereka, malah untuk pinjol. Bahkan sampai ratusan juta. Nah, kalau yang kasus seperti ini harus seperti apa mereka? Langkah hukum yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya sama saja. Itu juga penipuan juga gitu ya, penipuan. Hanya saja yang sejak awal itu tadi, kalau yang diminta persyaratan itu dokumen-dokumen tentang pendidikan dan sebagainya itu oke. Tapi kalau diminta handphone, apa urusannya pekerjaan itu dengan handphone gitu ya kan? Kecuali nomor HP saja gitu ya. Betul. Ya, ini HP install sedemikian rupa sehingga bisa dilakukan pinjaman online gitu oleh orang yang menggunakan pinjaman. Mungkin ketika diminta HP-nya, itu di situ mereka mulai beroperasi. Ya, dia mengajukan pinjaman online untuk kemudian memberikan memberikan nomor rekeningnya gitu. Dan pinjaman itu masuk ke rekening yang menggunakan handphone itu. Nah, setelah itu mungkin dihapus kan begitu. Di sini juga lemah ya posisinya ya. Posisinya juga jadinya lemah juga sama ya. Waduh, jadi memang paling penting adalah sebenarnya dari awal kita harus mengantisipasi itu semua, lebih banyak surveinya, lebih jelas perusahaannya dan juga tidak serta-merta membeberkan informasi yang kita miliki. Jadi harus lebih logis begitu ya. Baik, Mas Abdul Fikar, kita belum digunakan. Baik, ya terima kasih untuk insight hukumnya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Yuk, sama-sama.